Lo kan udah bikin kesalahan. Ya lo coba terus lah. I know, Dim. Ini sekarang gue juga lagi berusaha kok. Kenapa sih, Ki? Lo sering banget ngehancurin kebahagiaan kita. Kamu ngapain sih? Kak Gita kok nggak bilang sama aku sih kalau putus sama Kak Rizky? Masa aku taunya dari orang lain? Sepertinya aku harus mengucapkan selamat tinggal Rizky Langit Wibawa. Iya, No. Aku mau. Gue jadi kangen Gita. Saya Lukman, papanya Zeta. Ki. Gue. Zet, gue ketemu bokap lo. Dan dia udah ngasih tahu semua ke gue tentang lo. Bokap gue ketemu sama lo. Dia bilang apa? Maaf kalau Zeta suka ngerepotin Rizky. Gak apa-apa om, saya gak keberatan kok. Sekarang Om mau ajak Zeta pulang. Biar Zeta nurusin kuliahnya di Jakarta aja. Soalnya Zeta itu masih sangat kehilangan atas tragedi yang terjadi tahun lalu. Tragedi? Pacar Zeta, teman kampusnya, meninggal tahun lalu saat naik gunung. Zet, semua yang terjadi itu udah ada yang ngatur. Lo gak boleh terus-terusan nyalain diri lo sendiri karena kepergian mantan lo. Gue tahu banget rasanya kalau kenangan terakhir kita bersama orang yang kita sayang itu adalah pertengkaran. Ketika omongan terakhir kita justru menyakitkan dan kita nggak sempet ngungkapin gimana sayangnya kita ke mereka. Sayang banget sama dia, Ki. Gue sayang sama dia. Sabar ya, Zet. Lihat deh, Din. Mereka kelihatannya bahagia banget ya. Bagus lah. Kalau mereka seneng gue ikut bahagia. Ya semoga aja Nino sama Nadine bahagia selamanya. Nggak kayak gue sama Rizky. Ya, Dim. Ki, gimana kabar lo? Baik. Lo apa kabar? Ya, I'm fine. Itu, by the way, lo udah coba hubungin Gita belum? Belum. Kayaknya gue sama Gita masih butuh waktu deh. Dan lo gak usah khawatir. Gue akan selesaiin masalah gue sama Gita sendiri. Ya, gue saranin sih semoga lo cepat nemu solusi ya buat masalah lo sama Gita. Dan apa? Dan mendingan lo jangan deket-deket sama Zeta deh, Ki. Zeta? Kenapa tiba-tiba lo ngomongin Zeta? Ini tuh gak ada hubungannya kali sama Zeta. Lo sadar gak? Semakin lo deket sama Zeta, lo semakin jauh sama kita. Dim, lo tuh gak tahu apa-apa soal Zeta. Dia tuh juga udah ngalamin hal-hal berat di hidupnya dia. Jadi lo gak boleh prasangka buruk kayak begitu. Serah lo deh. Gue sih cuma ngingetin aja, Ki. Terus, Gita apa kabar, Dim? Ya lo tanya sendiri lah. Katanya mau nyelesain semua masalah lo sendiri.
Kak Gita. Kak. Lihat deh. Ini, masa Kak Rizky tuh posting foto kayak gini di Instagram? Pasti tuh dia ngeposting kayak gini, dia tuh ada maksud dan tujuan terselubung. Pasti dia tuh sekarang lagi kangen banget sama Kak Gita. Kayaknya ada baiknya kalau lo jauhin Rizky deh, Git. Rizky itu jadi ke-distract banget kerjaannya gara-gara mikirin lo terus. Ya Rizky tuh butuh orang yang ada di samping dia dan selalu mendukung dia. Lo ngerti kan, Git? Jangan goyah dulu, harus jual mahal Kak. Dia tuh sengaja nih posting kayak gini. Cik, kamu gak perlu bahas lagi. Biarin aja Rizky ngejalanin hidup yang baru. Kak, Cik, udah ya, aku mau ngerjain dulu. Ngapain sih Papa cerita-cerita soal Zaki ke Rizky? Papa nggak ada maksud apa-apa, Zed. Lagi pula, apa salahnya kalau Papa cerita mengenai itu ke Rizky? Masa lalu aku tuh bukan hal yang harus diungkit-ungkit ke semua orang, Pa. Tapi itu bukan sesuatu yang harus ditutupi, bukan? Atau kamu punya alasan khusus kenapa Papa nggak boleh cerita mengenai Zaki ke Rizky? Ki. Lu Zed, Untung ketemu lo di jalan. kenapa emang? Ya nggak apa-apa, cuma seneng aja jadi bisa jalan bareng sama lo. Bokap lu gimana? Udah balik ke Jakarta. Lo kok cepet banget? Iya, nyokap gue sakit, jadi nggak bisa lama-lama deh dia. Kok lo gak ikut ke Jakarta sih? Iya, nyokap gue tuh sakitnya cuman flu gitu aja sih, nggak parah kok. Oh, syukur. Ih, Ki. Lihat deh. Lihat deh, bagus banget anggreknya. Lo suka anggrek juga? Suka banget. Lo juga suka? Tapi dulu almarhumah nyokap gue suka banget sama anggrek. Halo, Om. Zed. Kayaknya aku sering banget lihat Om lagi liatin anggrek di sini. Suka ya? Ya. Kalau ngeliat anggrek, saya ingat sama almarhum istri saya. Dia suka sekali sama anggrek. Pasti berat ya Om, besarin satu anak sendiri. Ya, kalau dibilang berat ya pasti berat. Cuman Rizky ini anaknya baik sekali. Gampang diatur. Beruntung banget ya Om punya anak kayak Rizky. Ya, sangat beruntung. Cuman dulu waktu baru ibunya meninggal, dia tuh murung setiap hari terus-menerus. Ya. Kok ketawa Om? Rizky pernah ngomong, kalau dia udah besar, udah dewasa nanti Gue mau nikah sama orang yang mirip sama nyokap gue. Kok ketawa Ki? Ya, ternyata gue malah jatuh cinta sama Gita. Emangnya Gita kenapa? Dia kayak nyokap lo? Enggak lah, jauh banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pada kemana gitu? Pada pergi kayaknya. Sepi banget. Baju siapa nih? Cobain ah. Ntar kalau sampai rusak Tante Yuli marah, gue gak tanggung jawab ya. Lo aja nih salahin. Gimana Ki? Cocok nggak gue pakai baju ini? Oi, halo. Kenapa sih? Lo terpesona banget ngeliat gue. Enggak, gak apa-apa. Cantik sih. Bajunya. Orangnya sih biasa aja. Tuh kan. Dibilangin lo tuh gak pantas pakai baju-baju kayak gini.
Dasar lo ya, bukannya ngebantuin malah ngetawain. Pantesan aja lo jomblo terus. Gue jomblo tuh karena pilihan. Karena selera gue tuh tinggi. Yalah, gimana sih emang kriteria lo? Kayak nyokap gue. Cantik. Kayak ibuan, lemah lembut. Sabar. Ya. Semoga dapet ya cewek hayalan lo itu. Dah, mau kamar, gerah panas. Liatin ya, suatu saat gue bawa cewek impian gue kenalin ke lo. Ki, lo gak apa-apa Ki? Enggak apa-apa. Yuk. No, gak enak deh gandengan tangan di kampus. Kenapa? Malu sama pacar sendiri? Kamu kan masih asdos aku. Ntar kalau orang mikir aneh-aneh, ntar kalau kamu dipecat gimana? Biarin aja. Ya udah deh, sekalian aja jalannya jauh-jauhan. Ih, kok gitu sih kamu? Ya kata jangan deket-deket. Kamu nyebelin banget deh. Ya udah deh gini. Sampai kamu ngerasa nyaman, kita nggak usah gandengan ya di kampus. Ya meskipun sebenarnya sih nggak ada peraturan yang bilang kalau asdosnya sama mahasiswinya nggak boleh pacaran. Iya, aku ada kejutan buat kamu. Apa? Tunggu. Tunggu. 3, 2, 1. Sambil nemenin makan siang nih teman-teman, ada satu request lagu dari seseorang yang gak mau disebut namanya. Untuk seorang gadis yang pernah numpahin kopi di bajunya. Dan pesannya adalah, kalau orang lain akan merasa sial ketika bajunya ketumpahan kopi, aku justru bersyukur untuk kejadian yang mempertemukan kita itu. Dan aku harap kita akan terus bersama sampai selamanya. Oke deh, selamat mendengarkan. Kamu tuh ada-ada aja di caranya. Bakat alami kayaknya. Ya deh. Nggak boleh. Cie, yang sekarang chatting terus. Panjang banget tuh chatnya, kayaknya nggak bisa habis. Lu jangan ngintip-ngintip dong, bintitan lu ntar. Udah, sama gue tuh nggak usah sama malu-malu. Kan waktu awal lo chat sama dia juga gue yang ngetikin. Oh iya, terima kasih guru. Selama jasamu takkan dah kulupakan. Itu wajib hukumnya. Terus gimana? Hubungan lo sama Vivi ada perkembangan nggak? Kalau chattingan sih kita jalan terus. Dan besok kita mau jalan bareng. Beneran? Nice kan? Seru banget. Gue doain deh, semoga lo sama Vivi jalannya lancar. Amin, amin, amin. Ya, tapi jangan lupa dong kalau misalnya nanti ada cowok sesuai sama kriteria gue, lo kenalin sama gue. Kenalin gak ya? Ih, Iya. kenalin. Bawel lu. Git, lo udah lihat postingannya Rizky di Instagram? Kamu masih belum baikan ya? Git, kamu sampai kapan marah sama Rizky? Rizky kelihatannya kangen banget loh sama kamu. Tapi mungkin sekarang postingan itu bukan buat aku lagi deh. Maksudnya? Ya, Rizky udah sama Zeta. Masa sih, Git? Maksud kamu Rizky sama Zeta tuh mereka jadian? Ya, aku waktu itu nelfon Rizky, terus ngangkat Zeta. Zeta sendiri yang bilang sama aku kalau misalnya mereka lagi deket. Terus lo percaya gitu aja? Git, kamu mending nanya Rizky-nya langsung. Siapa tahu Zetanya yang salah paham. Kan kamu tahu Rizky tuh anaknya baik ke semua orang. Aku nggak tahu deh, Din. Aku nggak yakin lagi harus percaya sama siapa.
Kamu tuh harus lihat mukanya Gita. Kasian deh. Si Rizky tuh maunya apa sih? Di Instagram posting-posting foto biar kelihatan kangen sama Gita. Di Malang malah deket sama cewek lain. Ya namanya juga hubungan, Beb. Pasti ada up and down-nya. Kamu inget gak? Dulu tuh ya, dia pernah galau mikirin antara mau Gita atau Nadine. Gue juga bingung perasaan gue. Dan bodohnya gue baru sadar kalau gue cemburu sama Gita tuh pas ngeliat dia pas sama Gita. Oh iya, Beb. Aku inget tuh. Rizky tuh maunya apa sih? Kayaknya beneran deh, dia tuh pengen dilempar ke luar angkasa. Kamu awas ya kalau kayak gitu. Jadi aku berlempar juga nih ke luar angkasa. Nih, udah penyakitan, aku gak kayak gitu. Kamu kok sakit tapi aku tinggalin. Aku demam. Aku gak demam kayak gitu. Gimana dong? Iya, Pak. Zed. Ki, baru nyampe? Iya. Gue punya sesuatu buat lo. Apa? Nih. Thank you, Ki. Tadi di jalan, gue ngeliat ada tukang gantungan kunci. Terus gue liat ada gantungan sepeda. Terus gue inget lo, gue beliin aja. Makasih, Ki. Lucu banget deh. Itu tanda terima kasih gue buat lo. Makasih ya, udah bantuin gue selama ini. Santai kali, Ki. Malah gue yang makasih. Yaudah, gue masuk ya. Makasih ya, Ki. Ya. Kalau dilihat dari postingan IG-nya Rizky ya, Dim. Rizky tuh masih kelihatan banget kangennya sama Gita. Tahu deh, Nat. Semalam tuh gue telepon Rizky, gue ingetin soal Zeta. Malah Zeta yang dibelain terus. Ya Gita pasti bingung sih, mau percaya sama siapa. Lihat sendiri kan? Tapi aku khawatir deh. Zeta tuh makin lama makin intens sama Rizky. Tahu deh. Dim, tapi kita kan udah kenal Rizky lama. Harusnya kamu lebih percaya sama Rizky. Tadinya gue juga pengennya percaya sama dia, Nat. Tapi setelah obrolan gue sama dia di telepon kemarin, ya gue jadi mikir. Mungkin aja Rizky emang udah berubah. Ya udahlah. Gue duluan ya. See you. Hai, Dad. Ngagetin aja. Kalian tadi ngobrolin apa? Nggak apa-apa kok, nggak penting. Kita ke kelas yuk. Yuk. Ya. Kun. Gimana kafe hari ini? Aman, Mas. Lancar, terkendali. Mantap. Oh iya, Mas Kun. Besok saya boleh izin pulang cepet nggak, Mas? Tumben-tumbenan lu pulang cepet. Iya, kan Arya mau pacaran, Kak. Oh. Enggak, Mas. Saya ada janji aja sama teman. Besok. Boleh, Mas? Lu gimana ya? Bukannya gue nggak mau ngasih izin. Udah Kunto, izinin aja. Biar gue aja yang jaga kafenya, lo izinin si Arya aja. Beres kuliah gue langsung kesini kok. Yakin lo gitu? Lo kan harusnya besok libur. Jangan sampai... Udah gak apa-apa. Gue justru lagi pengen baca kegiatan aja. Biar ada distraction. Ya udah kalau mau lo gitu lah. Mbak Gita, makasih banyak ya, Mbak. Pacaran lo ya? Yeay, jadi deh mau pacaran. Saya ingetin sekali lagi, tugas kelompok minggu depan jangan sampai pada telat deadline, ya? Oke, saya rasa udah cukup hari ini, kita ketemu lagi nanti. Makasih.
Nat, gimana kalau lo, gue sama Via sekelompok lagi? Buat tugas minggu depan. Ya Nat, kita kerjain kelompok kayak kemarin. Nat, mendingan kamu cari teman kelompok lain deh. Daripada sama yang suka numpang nilai gratis. Enggak Nat, kali ini kita bakal ikut ngerjain tugas lagi kok. Kamu gak mau kan? Keulang kejadian tugas kelompok kemarin. Hai Nat, gimana? Tugasnya udah selesai? Makasih loh Nat tugasnya. Sorry banget kemarin kita nggak bisa datang ke tempat lo. Iya. Tapi emang lo sahabat kita yang bisa diandalin kok. Aku gak mau cari masalah. Udah biar mereka tuh kapok. Apa? Ada apa ya? Aku mau laporin kecurangan tugas. Curangan tugas. Iya, tugas punya Nadine itu Nadine sendiri yang ngerjain. Jadi harusnya kamu tuh kasih nilai ke data sama Via lebih kecil. Jangan disamain. Bisa saya lihat? Ini tapi nama mereka tercantum di sini. Berarti mereka itu satu kelompok. Tujuan tugas kelompok itu seharusnya membuat seorang mahasiswa individual untuk bisa paham dari proses kerja dan juga bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Bagaimana mereka akan membagi tugasnya ya terserah dari mereka sendiri. Itu kan teorinya. Iya betul, itu teorinya. Tapi kalau Nadine nggak bisa membuat anggota kelompoknya untuk bekerja, ya berarti yang salah ada pada diri dia sendiri. Tapi saya yakin kalau Nadine pasti menganggap ini suatu pelajaran berharga kan? Dan nggak akan ngulanginnya lagi. Aku mau sekelompok sama kalian. Tapi kalau kalian gak datang dan ngerjain bareng lagi, maaf, aku gak bakalan nulis nama kalian lagi di tugas. Iya Nat, kita bakal ikut ngerjain tugas lagi kok. Makasih ya udah ngasih kesempatan buat kita berdua. Iya, sampai ketemu Nat. Kamu keren deh. Bisa tegas juga sama mereka. Aku keinget omongan Nino, Sa. Aku senang. Nino kasih pengaruh yang positif buat kamu. Pokoknya, apapun yang terjadi, aku akan dukung kalian 100%. Thank you ya, Sa. Yaudah yuk. Hari ini aku ngerasa lebih baik dari sebelumnya. Aku beruntung bisa ketemu Nino. Setidaknya, aku belajar untuk bagaimana bersikap dan menghadapi lingkungan sekitar aku sendiri. Rasanya aku punya harapan untuk bahagia lagi. Semoga ini gak sekedar harapan. Aku nggak tahu deh, Vin. Aku nggak yakin lagi harus percaya sama siapa. Hai Nat. Halo Ki, kamu apa kabar? Baik. Oh, by the way, selamat ya. Kamu udah jadian sama Nino. Kayaknya orangnya baik. Semoga kamu langgeng ya. Thank you ya Ki. Oh ya, kamu gimana sama Gita? Aku sedih Ki ngeliat kalian berdua kayak gini. Kamu udah ngomongin baik-baik ke Gita? Ya, akunya sih mau ngomongin. Tapi Gitanya nggak mau ngomong sama aku. Tapi kamu udah ada niatan baikan kan ke Gita? Ya jelas lah. Masa kayak gitu harus ditanyain lagi. Bukannya gitu Ki, aku percaya kok sama kamu. Tapi aku cuma ragu. Soalnya kan Zeta. Kenapa lagi Zeta? Jangan bilang kamu mau ikut-ikutan Dimas curiga sama Zeta. Aku emang deket sama Zeta. Secara Zeta itu temen aku satu-satunya di sini. Nggak lebih dan nggak kurang. Iya, iya Ki. Aku paham kok. Ki, udah dulu ya. Nanti aku telepon lagi. Bye Ki. Ya udah, ya. Lapar banget nih gue, belum makan. Lapar Git. Nih. Gue udah bekal. Ini serius buat gue.
Wah, sandwich lagi. Makasih ya. You're welcome. Ya udah deh kalau gitu gue sekarang ke kelas ya. Dah. Bye-bye. Hey Git. Gis, nyari Dimas? Iya nih, Dimas ada. Dimasnya lagi pergi, tapi bentar doang sih kayaknya. Tunggu aja di sini. Oh iya, gue ada bekal, mau nggak? Hey Dim. Gue cuma mau kasih ini kok. Oh. Thank you ya, Dis. But actually lo sih nggak perlu repot-repot gini. Gak apa-apa, gue juga seneng kok. Oh iya, gue udah ngelanjutin novel. Lo mau nggak kasih saran atau komentar? Kalau nanti siang di Strawberry Fields gimana? Oke, boleh. Oke. Kenapa, Dis? Kenapa, Dis? Enggak, aku nggak apa-apa. Lo makan aja. Gue tadi udah makan kok. Oh gitu. Yaudah deh, gue balik ke kafe dulu ya. Nitip kok. Udah gitu. Beb, aku seneng deh. Senang kenapa? Ini skripsi aku nih kayaknya bakal lancar nih untuk bab-bab selanjutnya. Bagus dong kalau gitu. Biar cepet selesai, terus kamu cepet disidang. Tapi ada tapinya nih, Beb. Tapi kenapa? Ya kayaknya kuliah aku tuh ada yang ngulang, yang visual storytelling. Karena aku banyak nggak masuknya. Kan absen aku kan bolong-bolong tuh. Bisa kena cekal. Oh, iya ya. Ya udah kamu semangat. Jangan hopeless gitu. Kan masih bisa ngulang di semester pendek. Kayak Rizky. Oh iya ya. Git. Kenapa, Kun? Gue mau nanya dah. Waktu kemarin si Rizky ngambil semester pendek itu gimana caranya ya? Soalnya setahu gue kalau misalkan ngambil semester pendek itu buat anak baru. Kamu kok nanya ke kita sih? Ya emang kenapa sih, kan kita pacarnya? Pasti dia juga tahu. Yalah, Ray. Kun, santai aja kali. Nggak usah nggak enak gitu kalau mau bahas Rizky di depan gue. Rizky sama gue emang udah putus. Terus kenapa? Ya life must go on kan? Kalau masalah Rizky ngomong apa ke dosen buat dia biar dapat semester pendek, gue beneran nggak tahu. Jadi kayaknya lo mesti nanya langsung deh sama Rizky. Nah, ini deh. Ya, makasih ya, Bang. Oke. Ya, lo tuh main banget ke rumah gue, Mamam. Ada apaan? Gue sengaja datang sini karena gue mau cerita sama lo. Sekarang gue udah jadian sama Vivi, Cik. Sumpah, lo jadi sama Vivi. Gimana cerita lengkapnya dong? Awalnya nih kita kayak jalan bareng aja gitu biasa. Terus pas ada momen yang tepat, gue langsung inget banget kata-kata lo, Cik. Kalau ternyata Vivi tuh suka juga sama gue. Nah, jadi Jadi apa? ya udah gue ungkapin aja perasaan gue ke dia semuanya. Terus Vivi bilang apa? Dia bilang katanya dia udah lama buat gue nyatain perasaan gue ke dia. Terus udah kita jadian deh. So sweet banget sih. Ya udah, pokoknya gue doain semoga lo sama Vivi langgeng pacarannya. Amin, 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 amin. Gimana kalau sekarang kita rayain ini? Setuju nggak? Setuju. Yuk. Oke? Oke. Yuk. Vivi, bentar ya. Halo, Vi. Kenapa? Oh, sekarang banget.
Iya udah deh, bentar aku kesana ya. Bye. Cik, sorry banget nih. Kayak gue harus pergi deh, soalnya Vivi ngajakin ketemu. Gimana dong? Ya nggak apa-apa lah. Lo kayak sama siapa aja sih pakai nggak enak-enak. Udah sana samperin tuh pacar lo. Serius nih nggak apa-apa? Gak apa-apa serius, gua kan cewek strong. Udah buruan sana, ntar ditungguin. Emang the best sih. Ya udah deh, gue jalan ya. Ya, Thank you banget, Cik. hati-hati. Bye. Kamu kenapa, Cik? Kak, aku nggak tahu nih kenapa ya. Aku tuh sekarang ini tiba-tiba tuh jadi kayak iri aja kalau ngeliat orang-orang yang pada pacaran. Siapa maksud kamu? Ya semuanya. Contohnya, Kak Nadine baru jadian sama Kak Nino. Terus udah gitu Arya juga baru jadian sama Vivi. Mereka semua tuh kayaknya seneng banget. Nah, kalau kita kapan punya pacarnya? Udah, kamu tenang aja. Pasti kita ada waktunya kok kayak gitu. Lagian pacaran tuh gak gampang. Waktu aku sama Rizky, aku pikir semuanya berjalan dengan baik-baik aja. Karena kita udah kenal dari lama. Tapi ternyata, tahu kan akhirnya gimana? Iya juga sih, Kak. Ya, daripada kita ngegantungin kebahagiaan kita sama cowok, mendingan kita ciptain kebahagiaan itu sendiri. Kak Gita tuh sekarang udah move on atau cuma coba-coba nutupin kesedihan aja? Kalau sedih, ya pasti sedih, Cik. Gak gampang kali move on. Aku sekarang belajar buat nerima kenyataan aja. Aku seneng deh punya kakak kayak Kak Gita. Aku juga seneng punya adik kayak kamu. Kak, gimana kalau kita selfie? Buat tanda kalau misalnya kita tuh tetap seneng, ya nggak? No man, no cry. Harus. Iya. Dasar anak Instagram. Oh iya, gue ada bekal, mau nggak? Di dunia ini gak ada sesuatu yang gak butuh usaha. Cinta itu adalah salah satu hal terbesar yang membutuhkan effort terbesar dalam hidup seseorang. So, kalau kita benar-benar sayang sama orang, kita harus sabar. Terus pelan-pelan nunggu orang itu sampai orang itu ngeliat kalau kita itu ada. Oke? Hey Dim, Yes? gue cuma mau kasih ini buat lo. Kok dua sekarang? Gak apa-apa Dim. Maksudnya kalau nanti lo mau kasih satu bekalnya ke orang lain, lo masih bisa makan yang satunya. Bukan gitu, Dis. Kemarin itu... Udah Dim, gak apa-apa kok. Gue tahu lo pasti punya alasan sendiri. Tapi yang kali ini, please, minimal lo makan satunya. Yaudah deh kalau gitu, gue balik dulu ya. Thank you, Dis. Bye. Aku seneng lihat kamu senyum, Git. Andai aja aku yang bisa bikin kamu senyum kayak gini. Cepet juga ya Gita move on-nya. Harusnya? Ya, biasanya tuh bukannya galau-galauan dulu gitu, ngerasa kehilangan.
iri deh gue sama Gita. Pasti ada orang yang bisa bikin dia ceria gitu lagi. Iya. Dim, kayaknya hujannya makin deras deh. Lama nih kayaknya. Maaf ya, Git. Gue lupa bawa jas hujan. Ya mau nggak mau kita nunggu redaan deh nih hujannya. Thanks ya, Dim. Kenapa? Cika tuh waktu itu cerita ke gue kalau jaket ini tuh sebagian uangnya dari lo, Git. Tapi gue baru sadar kalau ternyata jaket ini beneran dari lo. Dasar nih, Cika ember. Ngantuk, Git. Iya, udaranya enak banget buat tidur soalnya. Ya udah lo tidur aja dulu. Nanti kalau misalnya udah reda gue bangunin. Apa ya? Perlu bantal lagi? Nggak usah ini aja. Halo, Git. Ki, ini gue. Ini gue sama Gita kejebak di toko hujan soalnya. Gitanya mana ya? Nih, sebelah gue lagi tidur. Kasihan Ki, capek banget dia. Ya udah deh. Tolong jagain Gita ya, Dim. Gue pasti akan selalu jagain dia kok. Selamanya. Iya, Ki. Thanks. Sorry, Dim. Tenang. Ada gue, Git. Hujannya sih udah mulai reda. Mau balik sekarang. Boleh, yuk. Tidur dulu lama ya? Git, lo kedinginan ya? Iya, mungkin karena habis hujan kali ya. Tangan kamu tuh dingin banget ini.
Dim, gue masuk dulu ya. Aku malah keingetan kamu terus, Ki. Kamu lagi apa di sana? Kenapa lagi, Dim? Kalau lo masih mau pakai jaket gue nggak apa-apa kok, Git. Oh iya, sorry. Gue ke depan deh, jangan pergi dulu ya. Sorry ya, Dim. Nih, jaket lo. Maaf ya. Yaudah, lo masuk lagi deh. Gue balik ya. Hati-hati ya. Bye, Git. Apa gue boleh berharap lagi sama lo? Halo, Git. Ya, Kamu apa kabar? baik. Ki, kalau nggak ada yang mau diomongin udah ya. Aku mau berangkat ke kampus. Ya udah kalau gitu. Oke. Kamu lagi ngukum aku ya, Git. Tapi aku emang pantas kamu giniin. Oke kelas, terima kasih buat hari ini. Git. Lu satu kelompok bareng gue ya? Git, mau satu kelompok sama gue? Sorry ya, gue satu kelompok sama Dimas. Nggak apa-apa kan? Ya udah, nggak apa-apa. Jadi kita mau kerjain di mana, Git? Di Strawberry Fields saya gimana? Oke, good idea. Tapi gue masih ada satu kelas lagi, jadi lo duluan aja. Yuk. Yuk. No. Aku pengen ke panti asuhan lagi deh. Oh ya udah, kita main aja ke sana. Emang kamu kapan lagi ke situ? Oh, kalau Sabtu besok gimana? Sekalian kita bisa ngerayain ulang tahunnya Dara. Nanti kita bisa bawain kado sama kue sekalian. Boleh tuh, good idea. Yaudah, Sabtu ya. Oke. Dim, thank you ya, udah dibungkusin kadonya. Dara pasti seneng banget deh. Pasti. Dim, itu kayak Zeta deh. Mana, Nat? Oh, bukan deng, mirip doang ternyata. Aku kira cewek yang duduk di situ Zeta. Makasih ya, Dim. Yom. Ada apa, Om? Rasa-rasanya kenal Om sama dia. Mirip kenalan Om di Malang. Nah, tapi nggak mungkin lah. Nggak mungkin, cuma mirip kali ya. Nat, gue baru ingat sekarang, Nat. Gue tuh waktu itu sama Om Harry di sini, di Moncherry, kayaknya gue pernah lihat Zeta duduk di sebelah situ deh. Kamu serius, Dim? Iya, makanya gue tuh selama ini ngerasa familiar banget gitu, pernah lihat di mana, tapi kan gue nggak yakin sama ini. Kayaknya makin lama kita tahu tentang Zeta, makin banyak yang aneh deh. Mungkin memang kita belum tahu banyak ya soal dia. Tapi saran gue kita nggak usah bilang dulu sama kita sama Rizky. Takutnya ya nanti kita malah dikira nuduh orang yang enggak. Kita malah berantem sama teman sendiri, Nat.
Iya, Dim. Ya, Nat. Halo, Ki. Kenapa? Udah sampai mana gitu? Ini sih tinggal nomor 5A sama 5B doang. Oh ini ya? Ya udah gampang. Sini, gue yang lanjutin. Lo istirahat dulu. Gantian. Iseng gambar Dimas ah. Gak apa-apa, cuman... Jangan bilang ini soal kita lagi. Ki, aku tahu ini tuh cuma masalah komunikasi doang. Kamu gak mau omongin baik-baik sama Gita? Bukannya aku nggak mau, Nat. Cuma beneran kerjaan di sini tuh banyak banget dan aku nggak bisa ninggalin. Ini gue lepas ya. Oh iya. Terus kamu nyerah? Loh, siapa yang nyerah sih? Aku nggak nyerah. Cuman ini juga, aku kan udah effort dan emang belum ada hasilnya. Kamu yakin effort buat kita itu udah maksimal? Cuma dari telepon doang, Ki. Jangan sampai nanti udah terlambat. Kamu baru nyesel ya, Ki? Gambar apa sih, Git? Manusia terlahir dengan rasa keingintahuan yang besar. Semua tentangmu adalah hal yang terpenting yang ingin ku ketahui. Bagiku, kamu adalah hal yang terbaik yang pernah terjadi di hidupku. Meskipun kamu mungkin tak menganggapku begitu.